wabarakatuh. Saya Ega Mulyasari, peserta uji kompetensi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2016 99 666 316, lalu 23 707 21 0044 ya, dengan asal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Nah, karena semuanya sehat, alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu kalian untuk memimpin doa. Coba Arda, Ibu minta kamu untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa selesai. Ya, setelah itu Ibu mau meminta Bu Nita untuk mengecek kehadiran teman-teman kalian. Apakah hari ini hadir semua atau tidak ya? Semua bisa kita lanjutkan ya. Nah, Ibu minta agar kalian lebih semangat, kita buka pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Tiga. Ya, hari ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 4 ini mau menunjukkan sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Iya betul, ini adalah lidi. Ibu mau mencoba mematahkan satu buah lidi nih. Coba kalian perhatikan ya. Ketika Ibu mematahkan, lihat apa yang terjadi? Wilya bisa jawab? Jadinya patah, Bu. Ya, satu ini dipatahkan jadi patah ya. Selanjutnya Ibu mau mencoba mematahkan lidi yang banyak ini, kumpulannya ini ya. Ibu coba dibatahkan. Coba bagaimana? Apakah lidinya patah atau tidak? Paujan, patah tidak? Iya, lidinya kuat dan tidak bisa patah ya. Apa alasannya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Coba Reva dijawab. Kenapa lidi yang satu patah, kalau lidi yang banyak nggak patah, Reva? Karena lidinya banyak jadi kuat, Bu. Ya betul, karena lidinya banyak jadi kuat ya. Filosofi lidi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya piket kelas ya, ketika kalian menyelesaikannya hanya dengan satu orang, maka pekerjaannya itu akan lama selesai dan kalian akan capek sendiri kan. Tapi ketika kalian mengerjakannya secara bersama-sama dengan teman kalian, maka pekerjaannya akan cepat selesai ya. Mengerti sampai sini? Bisa menerapkannya di hidup sehari-hari? Bisa ya. Nah, hal ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari tadi ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu tentang pakaian adat ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang motif. Yang ketiga, kita belajar tentang matematika, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lalu kita juga akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sebelum memulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, melalui membaca teks bacaan, kalian dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Lalu melalui tanya jawab, kalian dapat menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung di kerangka tulisan.
Selanjutnya, melalui pengamalan terhadap media pop-up dan teks bacaan, kalian dapat menemukan 3 contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Lalu selanjutnya, kalian dapat mempresentasikan 3 manfaat memiliki sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir, kalian dapat menuliskan 2 ciri segi banyak beraturan dan 2 ciri segi banyak tidak beraturan ya. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa ya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Karena daerahnya berbentuk kepulauan, itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman ya, mulai dari bahasa, pakaian adat, tari tradisional, laut daerah, logat bahasa juga berbeda, rumah adat, alat musik, senjata tradisional, hingga makanan khas juga memiliki perbedaan ya. Nah, dan yang akan kita bahas dan kita belajar hari ini itu tentang pakaian adat. Bisa dilihat di layar ada berbagai macam pakaian adat yang di Indonesia. Lihat. Lihat, Bu. Nah, selain di layar, Ibu juga ingin mengenalkan pakaian adat Indonesia melalui media pop-up nih. Terlihat medianya? Lihat. Saja ini isinya tentang pakaian adat. Nah, coba dilihat. Terlihat? Coba ini dari mana? Tengah, Bu. Ini berasal dari Jawa Tengah. Kita lihat yang sebelahnya. Ada yang tahu ini isinya dari mana? Hani? DKI Jakarta. Ya, betul. Ini asalnya dari DKI Jakarta. Dari mana kamu tahu ini pakaian adat DKI Jakarta, Hani? Oh iya, lihat dari TV ya. TV itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana edukasi juga ya, tapi kalian harus bisa memilih-milih tayangan televisi yang cocok untuk kalian ya. Kita kembali lagi ke pembahasan materi, kita lihat, buka lagi buku pop-up-nya. Nih, terlihat? Pasti banyak yang tahu nih. Ini pakaian adat dari daerah yang terkenal dengan wisata di pantainya. Coba daerah mana William yang tahu? William atau yang lain? Bali, Bu. Ya, ini adalah pakaian adat khas Bali ya. Selain kita belajar tentang pakaian adat ya, Indonesia juga kan memiliki berbagai macam kebudayaan lain ya. Kalian bisa perhatikan di pakaian adat Indonesia itu coraknya pasti berbeda ya, kainnya juga berbeda-beda ya. Kain khas yang terkenal Indonesia itu adalah batik ya. Sekarang Ibu akan mengenalkan batik dari Kuningan. Yang pertama di sini ada yang namanya batik Kuningan dengan motif oyod nimang. Artinya dalam bahasa Jawa itu akar. Nah, dalam batik ini akarnya itu saling berkaitan dan memiliki arti tentang persatuan. Yang kedua adalah batik Kuningan dengan motif ikan dewa. Ibu minta Ibu tugaskan sekarang kalian dengan waktu 3 menit untuk mencari informasi tentang apa itu ikan dewa. Coba kalian cari di Google. Ada yang sudah selesai mencari informasinya? Coba Ibu minta Feli untuk membacakan hasil apa yang kamu cari tentang ikan dewa. Ikan dewa adanya di ikan dewa yang bangka ada raja di Ya betul ya, itu adalah sejarah dari ikan dewa yang ada di Kuningan, bahwa konon katanya dulu ikan dewa itu adalah prajurit dari kerajaan Siliwangi yang dikutukan. Selanjutnya Ibu akan mengenalkan motif batik yang kedua. Di sini ada motif kuda ya. Coba kalian lihat, ada gambar kudanya di sini terlihat? terlihat Ya, coba sekarang kalian cari informasi lagi tentang motif kuda. Sudah selesai mencari informasinya? Coba Ibu pengen tahu Arda, apa yang kamu dapat dari Google tentang kuda Kuningan? Kuningan terkenal dengan sebutan
Melambangkan sikap kuningan yang dinamis semangatir. Ya, betul ya. Kuda itu merupakan ikon kota Kuningan dan Kuningan dikenal sebagai kota kuda. Dan arti dari lambang kuda tersebut adalah menunjukkan bahwa Kuningan itu masyarakatnya itu dinamis ya, aktif. Ada beberapa motif dari bentuk kain tadi. Nih, di sini. Coba yang warnanya merah itu segi berapa tuh? Ada yang tahu? Ya, ini empat, tapi bentuknya ke samping ya. Yang warna kuning apa ya? Segi panjang. Persegi panjang, betul. Yang warna hijau ini persegi apa? Ya, 6. Nah, sisinya ada 6. Ya, tahukah kamu termasuk dalam bangun apakah ini? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan mencoba menjelaskannya ya. Nah, ini merupakan bangun segi banyak ya. Segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya ya. Jadi jumlah sudut dan jumlah sisinya itu sama ya. Nah, dan segi banyak ini ada dua macam. Yang pertama itu ada segi banyak beraturan dan yang kedua ada segi banyak tidak beraturan ya. Sekarang kita akan mempelajarinya. Nah, sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan dan ikuti langkah-langkahnya. Sebelumnya ini udah Ibu share di WA group ya. Persiapan kalian belajar hari ini, coba kalian kerjakan ya. Ikuti langkahnya. Seperti yang nomor 1, amati 2 buah gambar bangun berikut. Nah, kalian diplak gambarnya di buku tulis. Lalu yang kedua, ukurlah panjang segitiga tersebut dibandingkan apakah sama panjang atau tidak ya. Lalu yang ketiga, kalian coba mempraktekkan mengukur sudut tapi secara manual. Dengan cara apa? Dengan cara menyobekkan gambar dari segitiga. Mengerti? Mengerti. Nah, setelah kamu mempraktekkan ini, kamu langsung menjawab pertanyaan yang ada di tabel ini. Ya, kalian jawab pertanyaannya. Nanti Ibu minta ada yang mempresentasikan ya. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya. Coba sekarang kalian mulai kerjakan terlebih dahulu. Gimana? Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Coba siapa yang mau presentasi? Peliana berani presentasi? Coba Ibu lihat gambar kamu, Peliana, mana yang udah kerjain? Ini Bu. Coba lihat. Ya, itu tadi pengukuran segitiganya ya, sudutnya ya. Coba sekarang kamu jawab pertanyaannya, ya udah selesai kan? Sudah Bu. Nah, coba jawab. Yang pertama, apakah nama bangun A dan bangun B? Nama bangun A apa, Peli? Segitiga sama Bu. Sisi. Ya, segitiga sama sisi, betul. Kalau yang bangun B namanya apa? Segitiga sembarang Bu. Ya, segitiga sembarang. Ada berapa banyak sisi di bangun A? 3 Bu. 3. Kalau di bangun B ada berapa banyak sisinya? Sama sisi Bu. Ya, lalu apakah panjang semua sisi sama di bangun A? Panjang semua sisinya sama tidak? Sama Bu. Sama. Kalau di bangun B sama atau tidak? Tidak sama Bu. Ya, tidak sama ya. Jadi ada berapa banyak sudut di bangun A? 3 sudut Bu. 3. Kalau di bangun B? Sama. Ya. Lalu apakah besar semua sudutnya sama di bangun A? Sama tidak menurut kamu? Sama. Ya, sama ya. Kalau di bangun B sama tidak? Berbeda Bu. Berbeda ya. Jadi coba dari hasil pengerjaan tadi kesimpulannya coba dibacakan apa yang kamu simpulkan. Bangun A. Jumlah sisinya panjang semua sisinya sama.
sama bangun B. 3 yang tidak sama. Besar sudutnya berbeda, Bu. Iya, betul. Coba kalian tepuk tangan untuk Peli yang sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tepuk tangan. Ya, jawabannya betul ya. Nah, jadi tadi kalian sudah membandingkan tentang apa itu bangun segi banyak dari segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Tadi segitiga yang pertama yang sama sisi itu adalah segi banyak beraturan. Karena apa? Karena memiliki sisi yang sama panjang dan mempunyai sudut yang ukurannya sama besar ya. Dilihat di sini ada beberapa bangun lain, contoh segitiga beraturan. Contoh bangun datar yang memiliki aturannya segi banyaknya. Yang warna merah ini bangun apa? Segitiga, Bu. Tiga sama sisi. Ukuran sisinya sama? Sama. Ya, dia sama? Sama, Bu. Tuh, ya. Yang warna kuning nih, bangun apa? Di sini ada? Segi 5. Segi 5. Betul, segi 5. Sudutnya ada berapa coba? Ya, sudutnya juga ada 5, sisinya 5, sudutnya juga 5 dan ukuran sudut dan sisinya juga sama panjang ya dan sama besar. Di sini juga selain itu yang warna biru ada apa? Bang apa? Segi 4, Bu. 4 atau persegi dan yang terakhir yang warna hijau segi 6. 6. Nah, 4 bangun ini merupakan contoh bangun segi banyak beraturan. Nah, sampai sini. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu ada bangun segi banyak tidak beraturan. Contohnya seperti apa? Yang segitiga yang gambar tadi kalian potong-potong yang kedua, yang segitiga sembarang. Kenapa disebut sebagai segi banyak tidak beraturan? Karena panjang sisi dari bangunnya tidak sama, ya. Itu ciri-ciri bangun segi banyak yang tidak beraturan. Nah, sedangkan ciri-ciri yang kedua itu besar sudut bangunnya juga tidak sama. Selain sisinya tidak sama, besarnya juga tidak sama. Ngerti? Ya, di sini ada gambar itu gambar apa? Bangun apa? Persegi panjang ya. Sisinya berbeda. Ukurannya tidak sama dan sudutnya juga berbeda. Ya, yang kedua ada segitiga siku ya, segitiga siku itu memiliki sisi yang berbeda ya, sehingga disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Warna ungu apa coba namanya warna? Dilihat. Oh, lapenium. Ya, yang warna merah itu bangun apa? Jajar ganda. Bahkan berapa contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini ada bacaan ya tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ibu minta kalian membaca dulu di dalam hati ya. Nah, setelah membaca, Ibu minta kalian menentukan dari mana saja ya gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oh, sudah ya. Nah, Ibu beri waktu sekarang kalian membaca dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Coba dibaca dulu dan ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gimana? Sudah selesai membacanya? Sudah. Coba Ibu minta
paragraf 1 yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya nih Pak. Coba gagasan pokok dari paragraf 1 apa? Indonesia macam suku bangsa, Bu. Ya, betul. Itu adalah gagasan pokok dari paragraf yang pertama ya. Karena ciri-ciri dari gagasan pokok itu biasanya berada di awal kalimat. Kalau tidak di awal, itu di akhir ya. Nah, dilanjutkan kalau gagasan pendukungnya apa nih, Ta? Paragraf 1. Ada suku Jawa, suku Dayak, suku Bali, suku kebiasaan hidup yang berbeda-beda, hak dan budaya. Ya, betul ya. Itu gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Coba Nita, kamu baca lagi yang mana gagasan pokoknya? Kalau yang paragraf 2. Keberagaman bangsa Indonesia, keberagaman adalah keberagaman bangsa Indonesia. Udah sampai itu gagasan pokoknya. Betul. Nah, kalau gagasan pendukungnya yang mana? Coba dibacakan. Ya, betul. Coba tepuk tangan untuk Nita yang sudah mau menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya lanjutkan ya, Ibu Nita, paragraf 3. Wilya, coba kamu tentukan yang mana paragraf pokoknya. Ya, kalimat inti atau kalimat pokoknya paragraf ketiga itu batik adalah kain tradisional khas Jawa ya. Kalau pendukungnya, gagasan pendukungnya yang mana? Batik memiliki beragam motif. Salah satunya adalah motif geometris. Dalam motif geometris terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki bentuk segi banyak dan segi banyak. Ya, betul. Itu adalah beberapa gagasan pendukung dari gagasan pokok yang menunjukkan atau menyebutkan bahwa batik adalah kain tradisional dari khas Jawa ya. Kalau di paragraf 4-nya coba Wilya baca lagi gagasan pokoknya apa? Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bisa menjadi sumber-sumber konflik. Ya, betul. Lalu gagasan pendukungnya? Karena itu diperlukan sikap persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia damai. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, antaranya membangun masyarakat dalam masyarakat, di antaranya ekonomi dan menjaga salah satu warga yang kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan dan bergotong-royong membangun lingkungan. Ya, betul. Itu adalah gagasan pendukung. Buat Wilya yang udah mau membacakan jawabannya ya. Nah, selanjutnya coba simpulkan kerangkanya. Siapa yang mau menjawab, Wilya atau Mita? Mita, ya coba kita bacakan ya. Kerangkanya yang sudah kamu buat tadi. Dari macam kalimat beragam bangsa Indonesia, kait tradisinya adalah kait Ya, betul. Terima kasih Nita sudah mau membacakan jawabannya ya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan, sudah mengerti bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah bisa semuanya? Sudah ya. Tadi kan kalian sudah bacaan, sudah mendengarkan bacaan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman, banyak sekali ya. Apakah ada yang tahu? Nah, di sini Ibu mau memberi gambar beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan ya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Gambar apa di situ? Gambar pertama menunjukkan apa? Memberti Apa? Peli? membayang Nah, bergotong royong, membersihkan
selokan. Ya, bersihkan selokan dan membersihkan lingkungan. Betul. Ini merupakan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Gambar yang kedua, coba ini gambar yang apa? Lihat. Betul, ini gambar yang sedang warga bersama membangun selokan ya dan membersihkannya ya. Ini juga merupakan contoh sikap dari persatuan dan kesatuan ya. Selanjutnya, gambar selanjutnya ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa? Terlihat? Iya, betul. Apa tadi? Agama yang berbeda. Beda. Ada Konghucu ya, bisa dilihat, ada Islam, ada Kristen ya, ada Hindu, ada Buddha ya. Ini adalah salah satu contoh keberagaman Indonesia yang memiliki berbagai agama ya. Namun walaupun mereka berbagai agama dan berbeda keyakinan, tapi mereka menunjukkan sikap persatuan ya. Kita lihat lagi di sini gambar yang atas. Itu ada kegiatan apa coba? Orang sakit, Bu. Yang mana yang bawah itu menengok orang yang sedang sakit. Betul. Itu adalah contoh sikap kebersamaan. Kalau yang atasnya nih, kegiatan apa? Sedang membersihkan. Betul, sedang membersihkan ya. Nah, di sini dalam keluarga juga di rumah kalian harus menunjukkan sikap bergotong royong dengan cara apa? Saling membantu membersihkan rumah ya. Mengerti sampai sini? Mengerti. Ya, selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja selanjutnya ya. Di sini sebelumnya sudah Ibu share kan? Nah, ada 2 buah gambar ya yang menunjukkan Indonesia sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat ya. Di sini Ibu minta pendapat, menurut kalian apa manfaat yang bisa diperoleh jika memiliki sikap seperti gambar di atas ya. Gambar yang pertama itu ada gambar apa? Orang sedang pemandangan. Betul, di bawahnya ada kegiatan apa? Orang kecil ya? Iya, betul. Orang sedang bergotong royong, ada yang menyapu, ada yang memberikan sampah ya. Kalau di sampingnya itu ada yang tadi berbagai agama ya. Nah, itu merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Coba sekarang kalian tentukan apa sih manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan yang menurut kalian manfaatnya apa? Ya. Beri waktu 5 menit kalian untuk menjawab. Gimana? Udah selesai mengerjakannya? Udah, Bu. Coba siapa yang mau membacakan jawabannya? Ibu minta Hani. Coba bacakan jawaban kamu tentang manfaat dari sikap yang ada di gambar ini. Tante kerukunan, Bu. Ya, makan juga kerukunan. Tuh, lalu apa lagi? Mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan. Ya, ada lagi juga? Ya, pekerjaan jadi lebih ringan. Contohnya di gambar yang pertama ya, itu akan memperingat pekerjaan. Ada lagi tidak? Ya, betul. Pekerjaan akan menjadi cepat selesai ya. Ada lagi jawabannya? Apa sudah? Sudah. Nah, itu merupakan manfaat dari kegiatan yang ada di gambar tersebut atau manfaat dari sikap persatuan dan kesatuannya. Mengerti sampai sini? Nah, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, Ibu mau kembali lagi dari awal. Ibu mau nanya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang apa? Keberagaman, Bu. Ya, betul, tentang keberagaman. Lalu setelah keberagaman, kita belajar tentang apa? Tentang? Ya, tentang gotong royong, Bu. Ya.
Satu, yang ketiga kita belajar matematika tentang data. bangun data, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, yang tadi yang terakhir kita belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, coba sekarang kita kalian mengerjakan lembar evaluasi ini ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab ya. Coba kan tadi sudah Ibu set soalnya, yang ini lembar evaluasinya. Kalian jawab, Ibu beri waktu 15 menit kalian untuk menjawab pertanyaan ini ya. Coba dikerjakan. Coba sudah selesai, ada yang selesai mengerjakannya? Sudah. Siapa yang berani jawab yang paragraf satu ini, yang bacaan A? Arda berani? Berani, Bu. Coba jawab pertanyaan yang bagian A untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan ini. Jawaban kamu apa? Gagasan pokoknya apa? Suku Minang adalah kelompok yang terdapat Ya, betul. Kalau gagasan pendukungnya? Suku Minang sering disebut. Ya, betul. Itu ada salah satu paragraf atau gagasan pendukungnya ya di paragraf pertama. Tepuk tangan untuk Anda yang mau menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Nita, berani nggak? Bekerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan. Apa yang pertama? Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, betul. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua apa? Kerjasama dalam menjaga Ya, kerjasama menjaga keamanan lingkungan. Lalu yang ketiga? gotong royong membangun lingkungan. Betul, bergotong royong. Ya, jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk Nita. Nah, selanjutnya yang C, bagian C. Tuliskan ciri-ciri segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Siapa yang mau jawab? Seluruh sisi yang dimiliki sama panjang. Betul, itu ciri segi banyak beraturan. Nah, yang keduanya apa lagi? Seluruh sudut yang dimiliki sama besar. Ya, betul. Lalu kalau segi banyak yang tidak beraturan apa? Ininya? Seluruh sisi yang tidak sama. Ya, betul. Dan yang kedua, ini apa yang tidak beraturan? Seluruh sudut yang dimiliki tidak sama Ya, besar. betul. Tepuk tangan. Nah, setelah mengerjakan soal evaluasi ini, berarti kalian sudah cukup memahami ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Coba Ibu minta Nizar untuk menjawab. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia, Nizar? Suku, bangsa, pakaian adat, makanan. Ya, betul, suku, bahasa, makanan adat, makanan khas. Ya, betul jawabannya. Lalu yang kedua, apa ciri segi banyak beraturan tadi? Agung, coba jawab. Apa ciri segi banyak beraturan dan apa ciri segi banyak tidak beraturan? Coba jawab, Agung. Memiliki panjang sisi sama besar, sudutnya sama, Bu. Ya, lalu apa lagi yang segi banyak tidak beraturannya?
Kadang sisinya berbeda, besar sisinya Ya, betul sekali. Itu adalah ciri-ciri dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian mengerti semuanya? Mengerti tidak pembelajaran hari ini semuanya? mengerti. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita bisa akhiri pembelajaran hari ini ya. Ini materi yang hari ini Ibu sampaikan, sudah tersampaikan semua. Evaluasinya juga sudah kalian kerjakan. Nah, yang belum kebagian presentasi, Ibu minta nanti tugasnya dikirim ke Ibu ya, melalui WA Group atau japri ke Ibu langsung ya, mengerti? Bu. Ya, nah sebelum menutup pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta seseorang untuk menutupnya dengan doa. Coba siapa yang berani menutup pembelajaran hari ini untuk memimpin doa? Arda, berani nutup lagi? Coba pimpin teman-teman kamu untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran hari ini. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.